Oke, baik. Jadi kita mulai lagi ya. Jadi ada dua hal di UKPPPG, ada ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, ada satu lagi ujian kinerja atau UKIN, gitu ya. Nah, perubahan di tahun 2025 dari yang lalu, mungkin Bapak Ibu ada teman-teman kerja gitu ya yang sudah mengalami PPG di tahun lalu gitu, tahun-tahun lalu gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah bertanya gitu kepada rekan-rekan sejawat gitu ya. Perubahan yang di tahun ini adalah karena ada kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi karena ada kebijakan Mendikbud 2025 ada tiga hal yang baru gitu ya. Ada pembelajaran mendalam, ada pendidikan nilai, dan ada konseling untuk guru non BK. Dan ini sudah diintegrasikan di dalam PPG, terutama di dalam UKPPPG. Di UTBK ada penambahan materi SJT gitu ya, sebanyak 15 soal untuk mengakomodasi tiga komponen ini, pembelajaran mendalam, pendidikan nilai, dan konseling untuk guru non BK. Lalu di UKIN-nya itu sudah ada revisi terhadap instrumennya gitu, sehingga bisa mengakomodasi tiga komponen ini gitu ya Bapak Ibu. Sehingga mohon diperhatikan bahwa pembelajaran mendalam sudah masuk di UKPPPG 2025. Oke. Nah, ini lini masa UKPPPG periode 3 dari informasi yang sudah diterima Ibu Bapak mestinya gitu ya untuk pendaftaran UKPPPG, lini masa ini sudah ada. Jadi saya hanya mengulang saja apa yang ada di informasi pendaftaran. Jadi tahap periode 3 gitu ya. Jadi UKPPPG-nya itu periode 3 tapi PPG-nya tahap 2. Ada 5 kegiatan gitu ya. Ada 5 kegiatan yang saya rasa relevan untuk Ibu Bapak gitu. Dari mulai pendaftaran, persiapan dokumen, sampai penilaian ya. Sampai penilaian. Oh ya, Ibu Bapak. Mungkin tidak perlu menyampaikan bahwa hadir tidak hadir ya. Kita bahkan tidak ada presensi untuk kegiatan BIMTEK gitu ya. Jadi jangan nanya presensi ya. Jangan nanya presensi karena tidak akan ada presensi. Ini adalah kesadaran Ibu Bapak berdasarkan kebutuhan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak merasa butuh, ya silakan hadir di BIMTEK walaupun tidak ada presensi. Kalau merasa tidak butuh, nggak ikut BIMTEK nggak apa-apa loh. Gitu. Jadi jangan tanya ada presensi atau tidak ya, tidak akan ada presensi. Gitu. Dan tidak perlu juga berpresensi di chat gitu. Chat hanya dipakai untuk hal-hal yang relevan dan penting. Misalnya kalau tiba-tiba saya terputus gitu ya, hilang gitu. Nah itu chatnya dipakai untuk itu ya. Gitu. Oke, jadi kita kembali kepada materi ya gitu, bahwa ini adalah lini masa untuk periode ini gitu ya. Mohon dicatat di planner gitu ya atau buku catatan Bapak Ibu masing-masing gitu ya, tanggal-tanggal penting ini, atau dilingkari di kalender Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita mulai dengan kegiatan pertama yaitu pendaftaran UKPPPG yang dimulai secara resmi hari ini gitu ya. Kayaknya sudah ada penjelasan dari Mas Rizky bagaimana tentang mendaftar UKPPPG. Jadi silahkan Bapak Ibu ikuti bagaimana cara mendaftarnya dan sebagainya. Diskusi di grup dengan wali studi masing-masing bidang gitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan dan sebagainya. Tapi secara umum sih di Juknis sebenarnya udah ada gitu bagaimana caranya daftar UKPPPG. Sekali lagi Ibu Bapak pakai literasinya ya gitu. Karena biasanya masalah orang Indonesia tuh hanya dua. Satu masalah literasi, dua masalah kognitif gitu. Males baca atau tidak paham gitu ya. Jadi tolong dibaca baik-baik gitu ya. Dipahami gitu ya, dipahami. Kalau misalnya berhubungan dengan sistem di komputer gitu ya atau di internet, kalau ada error message gitu ya, pesannya apa dipahami, jangan keburu panik dulu deh gitu ya kan. Jadi tolong dibaca dan diikuti bagaimana cara mendaftar UKPPPG gitu ya. Nah, yang penting bagi Bapak Ibu adalah ini. Ini kenapa saya sebut 2X gitu ya dan bukan 2.
Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di lini masa, nomor 2 itu sebenarnya unggah dokumen gitu ya. Tapi untuk mengunggah dokumen itu kan butuh persiapan gitu ya. Jadi makanya ada yang namanya kegiatan 2X gitu ya untuk mempersiapkan kegiatan 2 gitu ya. Jadi persiapan dokumen. Nah, ini bisa dilakukan sejak terdaftar hingga tanggal 15 September gitu ya. Jadi waktunya kurang lebih 2 minggu gitu ya, 2 minggu. Nah, mari kita bahas dokumen apa saja yang perlu disiapkan ya. Nah, tipsnya adalah rencanakan waktu pengerjaan dengan cermat karena waktunya hanya 2 minggu. Memang tenggatnya sampai tanggal 15 September, tapi perlu dikerjakan segera. Gitu. Ada beberapa hal kenapa perlu dikerjakan segera, gitu ya. Nah, ada 3 dokumen yang Bapak Ibu perlu mempersiapkan, gitu ya, untuk diunggah. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, yang kedua adalah video praktik pembelajaran, yang ketiga adalah studi kasus. Nah, ini biasanya ada pertanyaan gitu. Karena ini jenjang yang saya bimtek adalah SMP SMA, gitu ya. Tetapi ada juga, dan ini terdiri dari beberapa bidang studi sebenarnya ya. Kalau tidak salah, bidang studinya apa saja? Informatika, ekonomi, bahasa Inggris, satu lagi saya lupa. Apa ya? Satu lagi apa ya? Bentar, saya perlu melihat dokumen nih. Matematika ya, gitu ya. Jadi ada 4, bahasa Inggris, ekonomi, informatika, dan matematika, gitu ya. Kalau misalnya ibu bapak mengajar di jenjang selain SMP SMA, gitu ya, mata pelajaran yang dipakai untuk menyusun dokumen-dokumen ini, perangkat pembelajaran, video maupun studi kasus, adalah mata pelajaran di mana bapak ibu terdaftar di PPG. Jadi contohnya, kalau bapak ibu adalah guru bahasa terdaftar di bidang studi bahasa Inggris, ya berarti perangkat pembelajarannya adalah tentang bahasa Inggris, videonya tentang bahasa Inggris, studi kasusnya dengan bahasa Inggris. Nah, gimana kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengajar di jenjang yang apa namanya, di jenjang SMP SMA gitu ya. Bentar ya Bapak Ibu, kayaknya ada yang suka nyoret-nyoret ya gitu. Tolong jangan dicoret-coret ya supaya tidak mengganggu rekan-rekan yang lain ya gitu. Mau nyoret-nyoret apaan sih gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya contohnya begini. Bahasa Inggris, ada Bapak Ibu yang mengajar di SD gitu ya, tetapi terdaftar di PPG sebagai mahasiswa bidang studi bahasa Inggris. Berarti yang dipakai adalah yang di SD gitu ya, tapi pelajarannya bahasa Inggris gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris saya bisa jawab ya. Jadi begitu. Jadi jangan ada pertanyaan yang, Bu, saya terdaftar PPG bahasa Inggris tapi saya ngajarnya SD, boleh nggak bikin videonya di SD? Gitu. Saya akan jawab, boleh. Yang penting ngajarnya bahasa Inggris gitu. Karena yang dijadikan acuan itu di mana terdaftar di PPG. Untuk bidang studi lain, informatika, ekonomi, dan matematika bisa ditanyakan kepada korbit masing-masing ya. Ini saya sambil ngecek apakah ada Bapak dan Ibu korbit dari ekonomi, matematika, dan informatika. Ada nggak nih? Pak Wiwin ada nggak ya Pak Wiwin? Tolong di chat dong gitu. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada 3 dokumen, perangkat pembelajaran, video, dan studi kasus. Oke. Nah, ini adalah persiapan secara umum ya Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah G Drive. Bisa pakai Belajar ID atau Gmail. Yang penting punya kapasitas penyimpanan yang besar, gitu ya. Minimal 5 GB. Gitu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu pakai Gmail pribadi,
itu kapasitasnya 15 giga, tapi ya 15 giga itu dibagi dengan email gitu ya. Jadi semua email yang Bapak Ibu terima itu termasuk di dalam 15 giga gitu ya. Gitu. Kalau misalnya khawatir akan kurang gitu ya, khawatir akan kurang, Bapak Ibu bisa beli kapasitas tambahan atau trial seminggu gitu. Trial seminggu yang 100 giga gitu. Itu hanya 27.000, nanti di cancel setelah apa namanya? Setelah proses PPG selesai, cancel atau enggak langganan lagi gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memakai G Drive tolong dilihat ini di sebelah kanan ini ada ilustrasinya ya Bapak Ibu. Bisa dicek masih berapa banyak kapasitas penyimpanannya ya. Gitu. Di bagian bawahnya. Gitu. Jadi itu ya, tolong disiapkan dulu G Drive. Bisa pakai akun belajar ID atau bisa pakai yang pribadi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya gitu ya. Ini sudah ada aja yang ekonomi. Aduh, Bu, ibu-ibu, silahkan. Kalau SLB, pokoknya gini lah ya. Intinya adalah Bapak Ibu menciptakan dokumen ini dalam bidang studi di mana Ibu Bapak terdaftar di PPG. Kalau bahasa Inggris saya bisa ini. Jadi Bu Sri Panuti kalau di SLB boleh asal ngajarnya bahasa Inggris gitu ya, karena jurusannya bahasa Inggris. Kalau yang ekonomi silakan tanya sama korbitnya ekonomi. Boleh nggak gitu ya? Boleh nggak? Korbitnya ada, siapa sih korbitnya ekonomi? Gitu. Sudah kenal lah ya, atau wali studi ya, wali studinya ekonomi gitu ya. Nanyanya jangan oke. Ekonomi bisa di SMP ada yang jawab tuh Bu Lina gitu. Gitu ya. Kalau SD tetap SD gitu. Asal ngajarnya sesuai terdaftar di PPG-nya apa ya? Gitu. Pokoknya materinya adalah sesuai dengan bidang studi di mana terdaftar di PPG. Dah, situ aja ya. Nih ada yang suka banget sih vandalisme nyoret-coret. Tolong ya, kalau orang Jawa tangannya ojo ngrete loh. Oke. Saya bolak-balik harus hapus soalnya. Kalau enggak nanti saya batasi loh, nggak bisa annotate gitu. Oke, kita lanjutkan ya, Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Jadi, oke, kita ke yang pertama ya, Ibu Bapak. Dokumen yang pertama adalah dokumen pembelajaran. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya kayaknya butuh mengontrol ini. Kalau enggak, saya bisa kesel gitu. Orang anotet mulu. Saya anaknya keselan soalnya Ibu Bapak. Padahal sudah saya nggak boleh. Oh ya, sudah. Oke, sudah saya batasi nggak boleh anotet. Ternyata belum saya batasin. Oke, kita mulai dengan dokumen kepembelajaran ya Bapak Ibu. Oke. Dokumen pembelajaran. Wait, kenapa saya kehilangan materi saya? Ya, oke. Baik. Jadi dokumen pembelajaran itu yang pertama itu adalah RPP atau modul ajar. Formatnya PDF, maksimal ukurannya 10 MB dan filenya harus dinamai dengan format ini. Gitu ya. Perangkat pembelajaran garis bawah nama mahasiswa garis bawah NIM. Oke. Jadi semoga tidak ada pertanyaan nih, formatnya apa Bu? Dok boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya. 1 RPP atau modul ajar format PDF maksimal ukuran 10 MB, penamaan filenya mengikuti format ini. Oke. Nah, boleh berupa RPP atau modul ajar. Nah, topik untuk RPP atau modul ajar ini dipersiapkan khusus untuk uji kinerja ya Ibu Bapak. Jadi
RPP atau modul ajar ini adalah yang akan Bapak Ibu terapkan untuk direkam sebagai video yang nanti diunggah untuk UKPPPG. Gitu ya. Hasil pengembangan sendiri bukan punyanya orang lain, gitu ya. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi nyata saat mengajar, nggak dibatasi kurikulum tertentu. Wajib disahkan oleh kepala sekolah dan guru, dibuktikan dengan tanda tangan dan cap. Dan penamaan filenya tadi sesuai dengan Juknis tadi ya, gitu ya. Jadi apa yang jadi RPP atau jadi modul ajar itu nanti akan jadi video pembelajaran. Itu ya Ibu Bapak. Jadi jangan berbeda gitu ya, jangan berbeda topiknya. Ini khusus untuk UKPPPG. Ya. Lalu ini saya kasih bocoran bagaimana penguji itu akan menilai RPP atau modul ajar Ibu Bapak ya. Jadi kalau mau nilainya maksimal gitu ya, acuannya adalah ini. Jadi ada Perdirjen tahun 2023, ada Panduan Operasional Model Kompetensi Guru Mei 2023, yang dipakai adalah untuk kompetensi 1 pedagogik dan kompetensi 4 profesional. Silakan Bapak Ibu mencari perdirjennya dan panduan operasionalnya karena ini sudah beredar dari 2023. Silakan Bapak Ibu lihat kompetensi, indikator dan subindikatornya karena di dokumen ini ada gitu. Yang diharapkan pencapaiannya adalah di level 2 gitu ya, Ibu Bapak. Level 2 gitu ya. Nah, apa sih indikator komponennya, kompetensinya gitu ya? Yang pedagogik ada 3, gitu ya. Silahkan dibaca, menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, ada menerapkan pembelajaran dan seterusnya sampai A3. Yang profesional adalah yang B1, B2, B3 menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya sampai menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum ya. Jadi ini indikator yang terpilih untuk UKPPPG sehingga gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini bocoran kisi-kisi juga sih sebenarnya. Kisi-kisi kalau Bapak Ibu ada melihat di slide ini ada yang ditebalkan gitu ya. Itu adalah semacam apa ya, hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu masukkan di dalam RPP atau modul ajar gitu. Efektivitas pembelajaran itu seperti apa, konten pembelajarannya dan cara mengajarnya seperti apa, komponen kurikulum itu apa aja, silakan ditunjukkan. Strategi lingkungan yang aman dan nyaman itu seperti apa. Jadi yang tebal-tebal ini, tebalnya nggak terlalu kelihatan ya. Nanti kalau Bapak Ibu unduh PPT ini, nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya. Gitu. Jadi ini kata-kata kunci ini tolong diperhatikan, gitu ya. Nah, yang dinilai itu adalah hal-hal ini, gitu ya. Perancangan kegiatan pendahuluannya seperti apa, fase pendahuluan harus terstruktur, kegiatan intinya juga harus terstruktur, lalu pengelolaan kelasnya berpusat pada peserta didik, lalu tunjukkan bahwa ada interaksi aktif dan empati, lalu di kegiatan penutupnya terstruktur, gitu ya. Lalu assessment itu mesti ada di RPP dan modul ajar gitu ya. Ada rancangan assessment diagnostik, ada assessment untuk proses dan hasil belajar gitu ya. Oke. Nah, ini skala penilaian untuk RPP dan modul ajar gitu ya. Jadi tujuannya gitu ya atau menujunya itu Bapak Ibu kalau bisa dapat angka 6 sampai 8, nilai 6 sampai 8 yang berarti baik sehingga sudah menerapkan sebagian besar yang diminta. Gitu ya. Nah, ini beberapa tips dari PPG yang lalu gitu ya. Untuk rumusan tujuan pembelajaran tentu saja memakai kata kerja operasional dan penggalan kalimat yang tersurat di CP atau KD. Oh ya Bapak Ibu, saya lupa bahwa saya juga akan membagi ya keputusan badan standar yang baru gitu ya, yang CP terakhir ya,
CP yang paling terakhir, lalu panduan pembelajaran dan assessment memakai pembelajaran mendalam saya juga sudah masukkan di G Drive. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya pusing mencari, ya sudahlah di G Drive aja, gitu ya. Lalu untuk apapun yang Bapak Ibu buat di RPP, pastikan bahwa hal itu relevan, bahwa ada strukturnya, bahwa itu logis dan berurutan, gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada kata-kata kunci, gitu ya, kata-kata kunci yang perlu disebutkan gitu atau dipertegas di dalam RPP dan modul ajar gitu ya. Pastikan bahwa tujuan itu mencakup sikap, ada yang untuk sikap, ada yang untuk pengetahuan, ada yang untuk keterampilan. Lalu pastikan bahwa ada proses dan capaian untuk literasi gitu ya. Pastikan juga ada proses dan capaian untuk numerasi gitu ya. Dan karena kita pakai pembelajaran mendalam, pastikan bahwa Bapak Ibu juga memperlihatkan proses memahami, menerapkan, dan merefleksi, karena itu 3 hal yang ada di prinsip pembelajaran, strategi pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Lalu strategi komunikasi apa yang Ibu Bapak pakai untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis atau kreatif, gitu ya. Lalu kalau bisa bikin gitu ya RPP-nya tuh di atas level KD atau level CP gitu, naik sedikit gitu. Lalu pastikan juga menggunakan TIK dan media digital karena ada poin penilaian untuk penggunaan TIK dan media digital. Pastikan bahwa Bapak Ibu memakai sumber belajar dari Kemdikbud atau yang terpercaya gitu ya. Pastikan Bapak Ibu juga memasukkan asesmen diagnostik. Ada asesmen untuk diagnostik, ada asesmen untuk proses, ada asesmen untuk hasil. Dan memastikan bahwa ada umpan balik dan asesmen yang otentik gitu. Kolaborasi dan interaksi juga harus dimasukkan di dalam RPP gitu ya. Terus kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dan inklusif. Ini inklusif yang nggak susah gitu ya Bapak Ibu. Karena inklusif itu seringkali menjadi batu sandungan karena saya juga menguji gitu. Saya juga menguji, jadi seringkali di inklusif akan jatuh di situ gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kata-kata kunci atau kegiatan yang menunjukkan hal-hal ini itu dikuningkan gitu ya atau ditebalkan gitu ya di dalam RPP dan modul ajar sehingga penguji mudah mengidentifikasi, oh ya ini numerasinya di sini, oh ya memahaminya di sini, oh ya asesmennya di sini, oh ya ini inklusif, oh kolaborasinya di sini, kreatifnya di sini gitu ya. Karena seringkali dokumen RPP atau modul ajar itu sangat banyak halamannya gitu ya. Sementara waktu menilai untuk Ibu Bapak penguji itu hanya sehari gitu ya. 1 hari maksimal 4 dokumen gitu kan. 4 RPP gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolonglah bantu penguji dengan mempertegas gitu ya, ditebalkan mungkin atau dimiringkan atau dikuningkan gitu ya di dalam RPP atau modul ajarnya gitu ya. Selanjutnya, nah, ini saya nukilkan gitu ya. Saya nukilkan dari panduan pembelajaran dan asesmen terbaru versi Juli 2025 gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya bagus gitu ya, silahkan diunduh di situsnya Kemdikbud gitu ya. Ini ada, tapi saya ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa perencanaan struktur RPP kalau memakai pendekatan pembelajaran mendalam adalah ini. Jadi ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada assessment. Gitu ya. Gitu. Lalu ini saya ambil dari panduan pembelajaran dan assessment yang terbaru. Struktur RPP yang memakai pendekatan pembelajaran mendalam adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang biru itu adalah yang harus ada. Yang putih itu adalah yang opsional, gitu ya. Jadi kalau saya sih ya udahlah ya, bikin aja semua supaya kafah gitu ya. Supaya kafah dan istiqomah gitu kan ya. Supaya istiqomah dan kafah, istiqomah dulu baru kafah gitu ya. Semua aja dibikin gitu ya. Peserta didik itu identifikasinya seperti apa, materi pelajarannya seperti apa, dimensi profil lulusan dipilih yang mana gitu ya.
Lalu desain pembelajarannya, capaian pembelajarannya akan apa sesuai fase, tentu melihat dokumen dari Kepala Badan Standar yang terakhir yang tahun 2025, kalau tidak salah nomor 46 gitu ya. Sesuai fasenya apa, lalu apakah ini lintas disiplin ilmu misalnya, lalu tentu yang harus ada tujuan pembelajaran gitu ya, kompetensi dan kontennya apa, ruang lingkup materinya apa, pakai KKO Bapak Ibu, silakan mau pilih Bloom, Marzano, Tige Wihin, tapi kalau pembelajaran mendalam pakainya solo gitu. Pakainya solo. Jadi tolong sebisa mungkin pakai solo gitu ya supaya menunjukkan pembelajaran pembelajaran mendalamnya seperti apa gitu ya. Lalu topik pembelajaran itu opsional, yang penting dan harus ada, tidak boleh dilewati adalah praktik pedagogis. Bapak Ibu mau pakai apa? PBL misalnya, inquiry learning misalnya, contextual learning misalnya, silahkan dipakai dulu dipakai apa saja model atau strategi atau metode pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Ya, gitu. Lalu di desain pembelajaran juga ada yang harus ada adalah lingkungan pembelajaran. Gitu, deskripsikan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan, gitu, ruang fisiknya apa, ruang virtualnya apa, kemitraan pembelajaran itu opsional kalau misalnya Bapak Ibu ada kerjasama gitu ya dengan industri atau kerjasama lintas sekolah dan sebagainya. Pemanfaatan digital walaupun di panduan pembelajaran dan assessment itu opsional, tetapi karena di UKPPPG ada penilaian tentang teknologi, jadi Bapak Ibu harus ada gitu ya, teknologi yang dipakai gitu ya, supaya interaktif, kolaboratif dan kontekstual. Itu juga kata-kata kunci untuk penilaian dokumen di UKIN ya. Nah, ini pengalaman belajar gitu ya. Sekali lagi memang di panduan pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh pemerintah ini ada yang opsional, tetapi sekali lagi untuk PPG tentu saja harus ada karena ini masuk sebagai komponen penilaian. Jadi langkah pembelajaran awal itu harus ada gitu ya. Dan tentu saja karena ini memakai pendekatan pembelajaran mendalam, tolong kata-kata kunci gitu ya dan pengejauhan tahannya, kata-kata kunci berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah mindful, meaningful, dan joyfulnya itu ditulis ya gitu. Supaya kelihatan banget ini loh, ini adalah pembelajaran mendalam gitu. Ini udah pakai pembelajaran mendalam. Lalu yang inti seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu lihat karena ada 3 prinsip pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Tolong itu tiap-tiap pengalaman belajar itu dimasukkan di dalam RPP atau modul ajar. Jadi memahaminya apa gitu ya, mengaplikasikannya apa, merefleksikannya apa, lalu di memahami itu berkesadarannya seperti apa, bermaknanya seperti apa, mengembirakannya seperti apa. Gitu ya. Jadi pakailah kata-kata kunci pembelajaran mendalam gitu. Ini sudah ada. Ini bukan saya yang bikin, ini pemerintah yang bikin ya. Jadi nanti silakan bisa dilihat di panduan pembelajaran dan assessment untuk format RPP dan modul ajar. Begitu juga dengan penutup, walaupun ini dianggap opsional di panduan pemerintah, tapi untuk UKPPPG Bapak Ibu harus memasukkan yang penutup karena ini masuk dalam penilaian. Gitu ya. Gitu. Sampai di situ semoga sudah cukup terbayang gitu ya. Sudah cukup terbayang seperti apa gitu ya. Oke. Baik. Nah ini asesmennya masih masuk dalam RPP, asesmennya juga masuk ya Ibu Bapak. Tadi harap diingat bahwa di UKPPPG penguji juga akan menilai asesmen gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan asesmen gitu ya, diagnostik harus ada, penilaian terhadap proses ada, penilaian untuk hasil juga harus ada tindak lanjut gitu, ada umpan baliknya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi silahkan dibuat asesmennya. Nah, itu yang pertama. Jadi dokumen yang pertama adalah RPP atau modul ajar. Gitu ya.
Dokumen yang kedua yang perlu disiapkan adalah video praktik pembelajaran. Oke, video sorry. Video praktik pembelajaran itu yang diminta ada 2, Ibu Bapak. Satu adalah video utuh 2 JP. Yang satunya lagi adalah video edit kurang lebih 30 menit. Masing-masing dinamai dengan format yang sudah ditetapkan di Juknis gitu ya. Jadi kalau utuh tuh video utuh garis bawah nama mahasiswa garis bawah NIM. Kalau video edit itu adalah video edit garis bawah nama mahasiswa NIM. Jadi sekali lagi Bapak Ibu formatnya adalah MP4 ya. MP4. Nah, jadi perekaman itu adalah penerapan RPP atau modul ajar yang Ibu Bapak tadi susun untuk UKIN. Gitu ya. Jadi dokumen pertama tuh RPP dan modul ajar. Dokumen kedua itu adalah video Ibu Bapak menerapkan RPP dan modul ajar di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengajar sepanjang 2 JP. Jangan tanya berapa menit ya. 2 JP itu kan tergantung jenjang ya. Gitu ya. Kalau SMA, SMK tentu saja 45 menit, kalau SMP 40 menit, SD berapa, TK berapa, SLB berapa. Jadi nggak usah nanya ke saya gitu kan, Bapak Ibu udah guru gitu, tahu lah 2 JP-nya berapa di jenjang Bapak Ibu. Jumlah minimal siswa yang diajar itu disarankan adalah 10 orang. Oke, 10 orang. Gitu ya. Sarannya adalah untuk jenjang SMP, SMA atau SMK gitu ya. Tapi silakan mengajar di mana Bapak Ibu mengajar sekarang dengan catatan materi yang diajarkan adalah materi bidang studi Ibu Bapak di PPG. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau masih tidak pede silahkan bertanya kepada korbit masing-masing. Gitu ya. Kalau bahasa Inggris, Ibu Bapak yang bahasa Inggris, karena saya korbit bahasa Inggris, yang SD, bahasa Inggris di SD itu sudah wajib dari fase B dan dari fase B. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di SD kelas 3, 4, ya gitu. Ngajarnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, boleh nggak Bu saya ngajar bahasa Inggris di SD? Ya boleh lah, kan peraturan menterinya dari tahun lalu juga udah boleh gitu kan. Kecuali Bapak ya, kalau di TK gimana Bu? Ya nggak apa-apa, asal ngajarnya bahasa Inggris gitu. Kalau di bahasa Inggris ya. Sekali lagi, kalau untuk bidang studi yang lain, kepastiannya di korbit masing-masing ya. Ini saya dari tadi belum melihat korbit yang lain gitu. Mungkin resen lah kalau bisa korbit-korbit untuk matematika, ekonomi dan informatika. Apakah bisa resen? Oh, Ibu Vika ada. Bu Vika jawab untuk fisika ya. Bu Vika saya kasih mikrofon ya Bu Vika. Kalau di fisika gimana? Kalau di matematika gimana? Silakan Ya, Bu Vika. kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Oh Kedengeran ya, jelas. oke. Ya, Bapak Ibu, kalau di matematika hampir sama seperti bahasa Inggris gitu ya. Kalau matematika biasanya ada paling pencilannya di SD begitu kan. Nah, kalau di SD ya tetap ngajarnya pilih materi matematika. Seperti itu. Ke SMP, SMA, SMK sama aja. Ya. Begitu, Bu. Oke, matematika jelas ya, sama dengan bahasa Inggris. Ngajarnya matematika paling melencangnya ke SD, ya tetap aja di SD ngajar matematika. Gitu ya. Sudah terjawab matematika. Bu Karol, fisika nih ya, Bu. Saya nganu ya Bu Karol untuk menjawab supaya karena tadi kayaknya sudah banyak yang bertanya gitu. Monggo Bu Karol. Halo, Bu Neni, suara Ya, terdengar? terdengar jelas Oke. banget Bu. Silakan Bu. Ya, untuk ekonomi, jadi memang
sama seperti yang gelombang 2 kemarin, tetap pada penugasan Bapak Ibu, tetapi bidang, mapelnya harus relate dengan ekonomi. Kemarin ada pengalaman dari guru SD, mengampu SD, bidang studinya ekonomi, lalu tidak sesuai dengan ekonomi sehingga membuat ulang, modul dan video pembelajarannya. Untungnya pengujinya masih memberi kesempatan. Jadi Bapak Ibu benar-benar relate dengan ekonomi, seperti misalkan kalau TK ya mungkin, mengenal uang mungkin ya, karena, sebetulnya kan ekonomi itu ada di jenjang SMP, SMA, SMK. Kalau SD mungkin juga berkaitan dengan mengenal uang atau, transaksi jual beli dan sebagainya. Seperti itu Bu Neni. Terima kasih. Siap. Siap Bu Karol. Jadi yang ekonomi jangan nanya lagi ya gitu. Atau kalau ada temannya yang miss terus nanya lagi di grup, tolong dijawabkan ya. Materinya yang berhubungan dengan ekonomi. Apakah itu yo dipikir toh yo kan semua diberikan otak dengan kapasitas yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Oke, sekarang selanjutnya untuk informatika ada Pak Wiwin. Silakan Pak Wiwin. Saya sudah as untuk unmute. Ya, oke. Terima kasih Bu Nini. Jadi untuk informatika kurang lebih sama ya. Jadi kebutuhannya, ya ini ada yang tadi banyak yang tanya ya dan lain sebagainya untuk lab dan sebagainya. Ya informatika ya sebaiknya emang informatika ya, kita nggak bisa lagi untuk bidang yang lain. Dan untuk jumlah siswa yang disarankan adalah 10 orang ya 10 orang ikuti satu daripada nanti pada saat proses penilaian kita bermasalah. Dan untuk pelaksanaan lab ya sesuai dengan rancangan pembelajaran Bapak Ibu ya RPP seperti apa itu ya dipraktekkan, ada videonya dengan durasi yang sudah disampaikan oleh Bu Neni. Jadi gitu Bu pada prinsipnya ya. Ya terima kasih untuk informatika ya. Terima kasih Pak Wiwin. Sudah semua ya berarti ini ekonomi, matematika, informatika, bahasa Inggris. Semoga semua jelas ya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada teman-temannya teman-temannya yang bertanya, silahkan di-share kepada teman-temannya, gitu ya. Nah, yang sering terjadi, bukan sering sih, gitu. Bukan sering, tapi ada beberapa kasus di masa lalu. Jumlah siswa tidak bisa 10, gitu ya. Ya begini loh Bapak Ibu, yuk digabung dengan kelas lain lah, jenjang yang sama gitu ya. Dibikinkan waktu untuk bisa mengajar 10 gitu ya. Dicarikan dari kelas paralel gitu. Kalau terpaksa sekali kelas paralel tidak sampai 10, dicarikan di jenjang atasnya atau jenjang bawahnya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengajar minimal 10 orang dan di video. Gitu ya. Itu. Kalau misalnya ini masih gini, ada yang bertanya, Bu, di sekolah saya tuh nggak ada ya, mata pelajaran ekonomi nggak ada ya gitu. Gimana ya Bu? Coba cari sekolah lain yang bisa diakses siswanya untuk bisa diajar, gitu ya. Gitu. Dari sekarang dipikirkan. Dari sekarang dipikirkan. Kalau nggak di SD-nya nggak ada, ke SMP coba gitu. Mana yang bisa diakses, siswanya bisa dipakai gitu ya. Bapak Ibu ini bukan untuk mempersulit ya toh, tapi kami berupaya memberikan alternatif solusi yang bisa Bapak Ibu pakai sehingga kita semua lolos di PPG. Ada amin? Ya. Amin ya. Gitu. Ya. Gitu. Gitu ya, Ibu Bapak. Nah, mari kita lanjutkan ya. Setelah amin berapa puluh gitu. Setelah amin berapa puluh gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang nggak ada yang tanya, Bu, harus pakai pakaian apa gitu. Haruskah? Karena di LPTK lain harus hitam putih gitu. Kalau di Satya Wacana, yo biasanya Bapak Ibu pakai baju apa kalau ngajar, gitu. Kalau ada seragam sekolahnya, yo silahkan dipakai.
Kalau biasanya bebas tapi sopan, silahkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan di Juknis bahwa harus memakai putih hitam. Pakailah pakaian yang biasa dikenakan pada saat mengajar. Oke, tentu bukan bikini, ya kan? Itu seragam, ya kan? Gitu ya. Oke. Nah, lalu video itu juga harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, ya. Video utuh itu harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, ini tadi saya bicara soal inklusif sebagai salah satu komponen yang akan dinilai. Bapak Ibu, soal berdoa, biasanya kan ada tuh di awal gitu ya, kegiatan awal tuh ada berdoa. Untuk menjamin inklusivisme, jika kelasnya beragam, lebih dari satu agama, ya misalnya sekolah negeri nih, atau ada sekolah swasta yang siswanya lebih dari satu agama gitu, karena ada sekolah-sekolah swasta yang begitu. Doa yang dilafalkan adalah doa dalam bahasa Indonesia. Oke? Jadi dipastikan ya. Misalnya saja kalau sekolahnya adalah sekolah Katolik gitu, terus biasanya pakai bahasa Latin gitu ya, gitu. Tapi di kelasnya ada siswa dari beberapa agama gitu, karena kadang-kadang juga ada loh sekolah Katolik yang siswanya macam-macam, ya doanya dalam doa bahasa Indonesia gitu ya. Itu oke. Selanjutnya ini adalah perekaman, jadi di setiap video nanti akan ada pengantar video maksimal 1 menit yang isinya adalah profil peserta. Jadi nama peserta, asal LPTK, NIM berapa, dan identitas sekolah gitu ya. Ini sekolahnya di mana. Dan wajib menunjukkan identitas diri, KTP asli ke kamera. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini unedited ya Bapak Ibu. Unedited, tidak diedit ya. Jadi untuk video utuh, pastikan bahwa yang pertama diambil itu adalah Bapak Ibu memberi pengantar, menunjukkan KTP, lalu di-post, ya kan? Lalu ke kelas, gitu ya. Lalu ke kelas. Semoga tidak membingungkan ya, gitu. Nah, ini untuk video yang diedit. Jadi kan tadi ada 2 nih videonya, satu video utuh 2 JP, satu video edit sepanjang kurang lebih 30 menit. Nah, ini adalah ketentuan untuk penyuntingan, editing gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jangan ada pertanyaan soal durasi ya. Kurang lebih 30 menit. Jangan kurang. Lebih sampai 5 menit, oke. Gitu ya. Jangan sampai ada pertanyaan lagi deh soal durasi. Ini soalnya pada, kalau saya kelebihan semenit gimana? Kalau saya kurang segini gimana? Tidak. Saya udah kasih tahu ya. 30 menit itu jangan kurang, gitu ya. Kalau kelebihan 5 menit masih oke, gitu ya. Video yang diedit harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi kegiatan pendahuluan ada, kegiatan inti ada, kegiatan penutup ada. Yang ditampilkan bagian yang penting saja ya, jangan semua. Nah, tolong video yang diedit atau disunting nggak usah ada aksesoris, misalnya profil sekolah, profil peserta, tidak perlu menunjukkan fakta integritas, dan nggak usah dikasih musik latar apapun ya Bapak Ibu. Ini jangan dianggap sepele ya Bapak Ibu, karena musik latar itu bisa sangat mengganggu penguji untuk mendengarkan Bapak Ibu ketika mengajar. Jadi jangan dikasih musik apa-apa. Oke. Nah, ini indikator penilaiannya masih sama dengan yang tadi, ada tambahan 1, kepribadian, karena di video penguji akan melihat kepribadian, yang diharapkan adalah pencapaian di level 2. Jadi kalau pedagogik kayaknya masih sama dengan yang RPP gitu ya, profesional masih sama. Yang kepribadian itu adalah Bapak Ibu bisa menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual gitu ya, kode etik guru. Lalu kelihatan bahwa Bapak Ibu melakukan refleksi. Lalu kelihatan bahwa Bapak Ibu terbiasa untuk menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Nah,
Yang dinilai adalah hal-hal ini. 1 sampai 12. Nanti silakan dibaca ya Bapak Ibu nanti PPT ini gitu ya. Saya tidak akan merangkan satu demi satu karena saya lihat waktu kita sebenarnya udah tinggal setengah jam gitu. Nanti paling ada molor-molor supaya bisa molor agak dikit gitu ya. Lalu untuk kegiatan ini untuk kegiatan pembuka dan inti, pembukaan dan inti. Lalu untuk kegiatan penutup yang akan dilihat adalah 3 hal ini gitu ya di video. Gitu. Nah, nanti tentu saja nilai yang kita harapkan adalah 6 sampai 8 baik dan itu artinya sudah mendapatkan sebagian besar yang diminta gitu ya. Oke. Nah, ini tips rekaman yang sudah saya kompilasi dari beberapa tahun PPG gitu ya. 1, disarankan bahwa Bapak Ibu memakai beberapa kamera. Gitu ya. Ada yang statis, ada yang moving. Gitu. Kalau perlu tripod gitu ya. Statis itu untuk biasanya untuk merekam keseluruhan kelas, moving itu biasanya untuk merekam bagian-bagian di mana kerja kelompok gitu ya. Bapak Ibu sedang mendampingi kerja kelompok gitu atau menunjukkan potongan di mana materi kelihatan besar gitu atau hanya memperlihatkan Bapak Ibu aja. Tapi kalau terpaksa ya sudahlah kamera statis saja gitu ya. Lalu karena penguji juga mendengarkan interaksi ibu bapak, gitu, perlu ada beberapa audio recorder, gitu ya, audio recorder, direkam audionya, gitu ya. Lalu kalau bisa semua gawai itu memori penyimpanannya besar dan kosong, gitu, supaya bapak ibu tidak di tengah-tengah merekam kehabisan memori, gitu ya. Baterai juga sama, gitu ya, jangan sampai di tengah-tengah merekam baterai habis, gitu ya. Laptop kalau diperlukan gitu ya, tapi karena diminta pakai teknologi biasanya laptop ada. LCD projector jika diperlukan ya karena biasanya teknologi juga dinilai ya. LCD projector itu minimalis ya gitu. Kalau perlu Bapak Ibu minta orang atau teman atau pasangan gitu ya, suami, istri atau pacar gitu, atau siapapun itu untuk membantu merekam supaya Bapak Ibu tidak terbagi, terpecah pikirannya antara mengajar dan merekam gitu ya. Kalau Bapak Ibu memakai aktivitas yang menggunakan internet ya koneksi internetnya harus bagus gitu ya. Ruang kelas sebisa mungkin terang dan tenang supaya videonya itu terlihat terang gitu ya, supaya suara Bapak Ibu berinteraksi dengan siswa itu juga bisa terdengar gitu ya. Jadi penerangannya cukup, jangan lupa media, bahan, LKPD sebagainya disiapkan dan tentu saja desain ruangan yang mendukung kegiatan pembelajaran sesuai di RPP ya. Nah, tips kerekaman gambar harus fokus tentu saja ini disarankan ya Bapak Ibu, disarankan menggunakan satu kamera statis untuk merekam peserta dan seluruh siswa gitu, jadi kelihatan semua, gitu ya. Sekali lagi kamera moving itu bisa untuk merekam kegiatan kelompok atau guru ketika menerangkan ya. Dan lagi-lagi mintalah bantuan untuk merekam, gitu ya. Jangan Bapak Ibu yang merekam sendiri, gitu. Video harus stabil, jadi kalau Bapak Ibu pakai kamera person atau teman yang merekam, jangan goyang-goyang, gitu ya. Cari ruangan dengan penerangan yang baik gitu ya, baik alami maupun lampu supaya di video kelihatan gitu, karena para penguji akan melihat gerak-gerik Bapak Ibu dan peserta. Kalau gelap kan jadinya nggak kelihatan gitu ya kan. Lalu suara harus jelas ya, kalau ada ya pakai clip on gitu ya. Bisa juga dengan menempatkan beberapa mikrofon di beberapa tempat atau cari ruangan yang tenang atau tidak berisik gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang lalu tuh ada loh suara-suara yang tiba-tiba aja nongol, misalnya di sebelah ruang kelas itu adalah kandang ayam tetangga sekolah gitu, atau waktu misalnya ada beberapa yang merekam dekat dengan waktu adzan gitu sehingga suara adzannya masuk gitu ya. Jadi tolong dikondisikan sehingga mencari ruangan yang tenang atau tidak berisik. Nah, ini untuk penyuntingan Ibu Bapak, tolong laptop dengan RAM yang besar sehingga video editornya itu akan lancar, boleh pakai aplikasi edit video apa aja, yang penting bisa menghasilkan video sepanjang kurang lebih 30 menit. Gitu ya. Nah,
Ini tips penyuntingan lagi. Oh, ini saya belum merubah tanggal ya Ibu Bapak. Wah, saya harus kembali ke ini berarti. Saya harus kembali ke apa namanya lini masa gitu. Bentar ya. Lini masa tadi mana sini ya. Nah, kalau unggah videonya adalah tanggal 15 September gitu ya. Pastikan Bapak Ibu, kalau saya anaknya suka prep banget ya. Pastikan tanggal 10 tuh udah siap ngedit. Jadi antara tanggal 10 dan 10 sampai 13 lah gitu. Bentar, saya langsung edit aja supaya apa namanya? Supaya nanti tidak salah gitu. 10. Jadi Bapak Ibu tolong dicatat ya. Tanggal 10 sampai tanggal 13 ya. Itu pastikan bahwa penyuntingan sudah selesai. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya waktu 10 hari untuk merekam ya Bapak Ibu. Antara hari ini sampai tanggal 10, lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Bentar, ini saya harus save. Nanti saya harus perbaharui. Bentar ya Bapak Ibu sekalian, biar nanti tidak ada kesalahan. Gitu. Saya soalnya agak tidak suka kesalahan. Agak tidak suka kesalahan atau info yang tidak jelas. Sabar ya Bapak Ibu. Saya langsung perbaiki di G Drive dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan versi PPT yang paling final. Paling final. Kalau lagi demo, kalau saya sih prinsip pribadi saya Bapak Ibu, pastikan bahwa kehidupan sipil itu tetap normal gitu. Sehingga tidak ada alasan untuk polisi dan militer menerapkan darurat sipil. Kalau saya begitu ya. Gitu. Dan ini masa depan Bapak Ibu, jadi monggo gitu. Silahkan di strategikan gitu ya. Silahkan distrategikan Bapak Ibu bagaimana supaya bisa mengambil video antara tanggal 2 sampai tanggal 10. Gitu ya. Tanggal 2 sampai tanggal 10. Bentar Bapak Ibu, kenapa saya tidak bisa mengambil panduan peserta? Oh, ini dia. Oke. Oke. Right. Bentar ya Ibu Bapak sekalian. Where is me? Okay, this is me. Share. Gitu. Semoga pemerintah dan DPR cepat sadar dari mabuknya gitu. Sehingga kita semua kehidupan sipil kembali normal dan lebih baik gitu ya. Nah, kenapa perlu waktu yang panjang untuk mengedit? Karena proses memotong video itu akan lama. Itu satu. Proses rendering itu juga akan lama gitu ya. Ketika sudah diedit, dirender ke MP4 itu akan lama gitu ya. Lalu antisipasi kalau misalnya ada masalah teknis gitu ya, laptop rusak, listrik padam dan sebagainya gitu ya. Pastikan bahwa semua tahap kegiatan, pendahuluan, inti dan penutup tuh ada di video dan berilah caption atau subtitle yang jelas. Misalnya pendahuluan guru memberi salam gitu ya. Jangan tanya ke saya, subtitlenya di kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Terserah, yang penting kelihatan. Oke? Gitu ya. Oke. Lalu apa ya? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah,
Ketika kita sudah mempunyai dua dokumen ini, RPP dan video, saatnya Bapak Ibu mengunggah ke G Drive. Oke. Tolong siapkan folder tersendiri untuk dokumen UKPPPG Ibu Bapak masing-masing dengan akses adalah anyone who has link atau siapa saja yang memiliki link dan viewer. Jadi contohnya seperti di kanan itu ya Bapak Ibu gitu. Contohnya seperti di kanan itu. Jadi yang di-share adalah foldernya, nanti dibagikan gitu ya, lalu nanti dibuat seperti ini. Siapa saja yang memiliki link, oke, siapa dan sebagai pelihat gitu ya. Untuk memastikan keterbukaannya Ibu Bapak, karena ini nanti akan dibuka oleh Bapak Ibu penguji. Kalau perlu minta tolong rekan, apakah bisa mengakses filenya. Rekan lain ya, atau siapa aja lah. Suaminya, istrinya, pacarnya, anaknya, tetangganya, apa kira gitu ya. Bisa nggak melihat gitu ya? Bisa nggak melihat gitu. Dan tentu saja ya Ibu Bapak, jangan sampai lupa G Drive-nya minimal 10 GB ya, karena video itu biasanya gede-gede ya. Video itu biasanya besar. Silakan pakai belajar ID boleh, pakai yang pribadi boleh, gitu ya. Yang penting cukup kapasitasnya. Oke. Nah, ini ya, jangan lupa ya Ibu Bapak tadi, kalau mau memeriksa, kalau sudah ada tandanya orang begini yang saya kasih kotak merah-merah ini, ini berarti biasanya sudah bisa diakses oleh orang lain, tapi untuk memastikan kasih ke orang linknya gitu ya, kasih ke orang linknya, minta buka, bisa nggak buka? Nah, lalu kalau Bapak Ibu sudah unggah di G Drive masing-masing, karena nanti di sistem UKPPPG yang diminta itu adalah tautannya atau linknya gitu ya. Tolong disiapkan di MS Word, di copy paste dulu gitu ya, tautannya supaya nanti ketika ngisi di sistem UKPPPG tinggal dikopas aja itu link gitu ya. Nggak perlu ke Google Drive-nya lagi gitu terus harus ngeklik lagi gitu ya. Jadi upayakan efisien gitu ya. Nah, oke. Nah, yang ketiga dokumen yang akan dinilai di UKIN itu adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini Ibu Bapak ini tidak bisa disiapkan secara tertulis. Gitu ya. Karena studi kasus ini akan Bapak Ibu ketik selama UTBK. Gitu ya. Jadi dan di UTBK itu tidak mungkin Bapak Ibu bisa kopas. Gitu ya, apa yang Bapak Ibu sudah ketik gitu. Karena kalau Bapak Ibu kopas akan dinilai Bapak Ibu berbuat curang. Gitu ya. Jadi ini akan diketik. Nah, berarti gini, dan studi kasus itu adalah esai sepanjang 300-500 kata, jumlah kata dibatasi sistem, dan Bapak Ibu akan melakukan refleksi terhadap permasalahan di 1-3 konteks. Nah, konteks ini sudah disediakan oleh sistem. Jadi Bapak Ibu nggak bisa milih yang lain ya gitu. Jadi yang direfleksikan itu adalah media, LKPD, strategi pembelajaran atau penilaian, gitu ya. Refleksinya adalah pengalaman Bapak Ibu sendiri yang tiap hari dilakukan, gitu. Pengajaran yang tiap hari dilakukan, ya. Esai 300-500 kata diketik di sistem, gitu ya, diketik di UTBK, gitu, selama 30 menit. Nah, ini adalah indikator penilaiannya. Ini penting Ibu Bapak, karena ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu deskripsikan di 300-500 kata itu. Jadi harus ada empat hal ini. Gitu. Satu adalah tentang apa masalah yang pernah dihadapi. Ketika Bapak Ibu mendeskripsikan masalah yang pernah dihadapi, Bapak Ibu harus mendeskripsikan kondisi realitanya seperti apa, kondisi ideal yang dimaui Bapak Ibu seperti apa, gapnya antara kondisi realita dan kondisi ideal seperti apa. Nomor 2 juga sama, kalau Bapak Ibu harus menjelaskan solusi dari masalah, gitu ya.
Solusinya itu harus praktis dan dapat dilaksanakan sesuai dan rasional, relevan dengan tugas dan peran sebagai guru. Ini ABC-nya harus dideskripsikan ya Bapak Ibu gitu ya. Untuk 1, 2, 3, 4. Karena penilaiannya adalah seperti ini. Gitu. Ingat ya, tadi ada ABC ya. Gitu. Jadi minimal Bapak Ibu menyebutkan 2. A sama B, A sama C, B sama C. Itu tadi kan ada ya, ini ya. Misalnya saja apa masalah yang pernah dihadapi. Misalnya Bapak Ibu kalau mau nilai baik itu minimal 2. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan kondisi realitanya apa, kondisi idealnya apa, tapi gapnya enggak gitu. Enggak apa-apa gitu. Karena itu akan dapat nilai baik gitu ya. Ketika Bapak Ibu menulis nomor 4 misalnya hikmah yang diperoleh, boleh tuh cuma A dan B atau B dan C gitu ya. Atau A dan C gitu ya. Karena di penilaian kalau 2 indikator terpenuhi sudah mendapat nilai baik. Tapi kalau mau baik sekali ya 3-3-nya ditulis. Nah, masalahnya kan ini tidak bisa ditulis sebelumnya ya. Jadi yang penting dipersiapkan adalah Bapak Ibu memikirkan jawaban pertanyaan dan diingat-ingat. Gitu ya. Jawabannya jangan ditulis tangan, jangan ditulis di komputer karena nanti di ujian tulis di UTBK kan akan diawasi oleh kamera. Kalau Bapak Ibu pakai tulis tangan itu kayak kepean, gitu ya, kayak mencontek gitu. Jadi nggak boleh, gitu ya. Yang lain lagi yang paling penting juga adalah perlancar mengetik karena waktunya hanya 30 menit untuk menjawab 4 pertanyaan, gitu ya. Jadi ini lama, gitu ya. Jadi dan esai, gitu ya, butuh 500 kata. Jadi ini loh latihan ngetik gitu loh, latihan ngetik lagi di laptop ya Ibu Bapak gitu. Kalau ngetiknya masih 12 jari atau 11 jari, gimana cara lah ya gitu latihan gitu ya. Terus try out karena begitu Bapak Ibu berhasil mendaftar itu Bapak Ibu akan bisa try out sebanyak-banyaknya gitu ya. Lalu nah, kalau ini nanti akan terjadi di UTBK gitu ya untuk studi kasus. Nah, nanti akan ada masa unggah dokumen dari 15 sampai 20 gitu ya. Kalau bisa tanggal 17 September sudah mengunggah semua dokumen ya. Gitu. Nah, apa aja yang perlu diunggah di sistem? Itu adalah KTP harus diunggah. Jadi siapkan ya Bapak Ibu KTP-nya. Lalu fakta integritas ini harus diunduh dulu template-nya, diisi, diberi materai, ditanda tangan, di-scan lalu diunggah. Gitu ya. Jadi harus ada materainya. Ya, Bapak Ibu harus ada materainya. Lalu modul ajar, unggah file PDF-nya. Untuk video pembelajaran diisikan tautan ke G Drive-nya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih yakin detailnya atau bentuk apa pengisiannya seperti apa bisa dilihat di Juknis halaman 28 sampai 36 ya. Gitu. Nah, ini tipsnya gitu ya untuk mengunggah gitu ya. Untuk mengunggah. Tolong setiap instruksi atau pesan kesalahan yang di layar itu dibaca baik-baik. Kalau bisa tanggal 17 September sudah mengunggah karena Bapak Ibu ada ribuan peserta se-Indonesia Raya akan mengerjakan hal yang sama. Jadi tadi kan waktunya itu kan sampai tanggal 20 September. Jangan pernah unggah tanggal 20 September. Itu cari mati, oke? Itu cari mati karena seluruh Indonesia beribu-ribu orang itu akan mengunggah. Jadi saya bilang kalau bisa terakhir tanggal 17 ya, gitu. Supaya kalau ada masalah tuh masih oke, masih punya 18 nih gitu. Oke, masih punya 19 nih gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi idealnya 2-3 hari sebelum masa unggah berakhir tuh sudah Bapak Ibu mengunggah gitu ya. Kalau misalnya gagal tenang dan coba lagi dan coba lagi. Satu lagi tips yang saya lupa masukkan. Kalau bisa mengunggah itu pada jam-jam di mana orang lagi tidak unggah. Misalnya sesudah tengah malam atau pada saat jam makan malam atau sebelum subuh. Gitu ya.
gitu. Sehingga trafficnya nggak sepenuh biasanya, gitu ya. Jadi ini termasuk untuk mengunggah video juga ya, gitu. Karena traffic itu ngaruh, gitu. Jadi Bapak Ibu tolong cari waktu di mana yang kira-kira nggak banyak orang nih lagi sistem. Kalau jam orang bangun jam kantor, pasti penuh banget, gitu. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mencetak kartu ujian karena ini nanti untuk ditunjukkan ke kamera pas UTBK ya. Jadi nanti tolong di print gitu ya, dicetak dari sistem. Gitu. Nah, lalu ada UTBK dari tanggal 27 September sampai 1 Oktober. Gini, untuk UTBK Bapak Ibu butuh laptop dan ini adalah spesifikasinya. Gitu ya. Silakan dibaca spesifikasinya. Silakan mencari pinjaman. Ini tidak harus beli loh ya Ibu Bapak. Boleh minjem gitu. Boleh minjem kok gitu. Tapi yang penting webcam, audio, mikrofon berfungsi, baterai penuh, sudah di-charge gitu ya. Windows Edition-nya 10 dan sebagainya. Silakan dilihat sendiri ya Ibu Bapak, nanti dipelajari gitu. Nah, selanjutnya ada perangkat yang Bapak Ibu perlukan. Bapak Ibu memerlukan ponsel yang video kameranya dan loudspeakernya berfungsi dengan baik. Ada aplikasi Zoom gitu ya di HP gitu, di ponsel ada aplikasi Zoom. Coba nanti ya dipastikan 1 hari mungkin sebelum UTBK versi Zoom-nya sudah versi Zoom yang termutakhir. Karena sering kali mau masuk Zoom, tahu-tahu disuruh update, ya toh. Itu mengganggu proses gitu ya. Jadi pastikan gitu ya 1 hari sebelum UTBK dicek dulu versi Zoom-nya. Nah, nama di aplikasi Zoom adalah nama lengkap. Pastikan koneksi internetnya stabil dan lancar, kuota 10 giga, jadi beli dulu kuota. Kalau perlu cari lokasi yang internetnya stabil, oke? Gitu. Kalau perlu ngungsi, gitu. Karena Bapak Ibu bisa melakukan di mana aja, gitu, berbasis domisili, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini di mana aja. Cari yang lokasi internetnya stabil ya, oke? Lalu ruangannya diminta yang nyaman dan tenang, pencahayaannya cukup, sediakan meja dan kursi, mejanya bersih dari barang-barang, kecuali laptop, botol atau gelas, itu harusnya air minum, transparan ya Bapak Ibu, obat pribadi kalau misalnya ada yang sakit, 1 lembar kertas kosong, 1 buah alat tulis gitu ya. HP-nya, ponselnya yang berzoom itu 2 meter di kanan atau di kiri meja dan kursi. Modenya silent, do not disturb gitu ya, DND, tidak bisa menerima panggilan. Posisinya lanskap, lanskap tuh begini ya Bapak Ibu, bukan portrait, lanskap ya. Jadi upayakan pakai cell phone holder itu ya, penyangga ponsel itu loh. Tapi zoom-nya unmute ya, jadi mikrofonnya Bapak Ibu akan menyala di Zoom. Gitu ya. Lalu ini bisa dibaca sih, Bapak Ibu nanti akan menginstal Exam Bro. Gitu. Silakan lihat di sistem UKPPPG. Nanti akan Bapak Ibu masing-masing akan diberikan jadwal ujian ya, sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk UTBK, UKSW tidak punya wewenang untuk mengurusi sama sekali ya Ibu Bapak. Jadi ini sistem nasional. Ini sistem nasional. Bapak Ibu nanti akan dibagi waktu ujian sesuai jadwal dari panitia nasional gitu ya. Dan waktunya adalah WIB gitu. Nanti Bapak Ibu akan ada grup WhatsApp, akan ada pengawas ujian. Pengawas ujiannya bukan dari Satya Wacana. Jadi nanti Bapak Ibu daftar akan diberi arahan gitu. Pengawasnya akan siapa, grupnya akan mana, nanti akan dihubungi oleh pengawas, disuruh apa aja, silahkan diikuti. Gitu ya. Lalu ini komponennya, jadi Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Jadi komponennya UTBK itu ada 3. 1 SJT, Situational Judgment Test, terdiri dari
30 soal dalam bahasa Indonesia berupa pilihan ganda. Lalu ada PCK, Pedagogical Content Knowledge, jumlah soalnya 35 dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk bidang studi bahasa Inggris, soalnya akan dalam bahasa Inggris. Bentuknya pilihan ganda. Oke, jadi ini tes objektif sepanjang 120 menit. Ya, tes objektif karena pilihan ganda ya Ibu Bapak. Lalu nanti akan ada 30 menit studi kasus reflektif yang tadi saya sampaikan, esai 300 sampai 500 kata dalam bahasa Indonesia. Nanti sudah ada pertanyaannya, silahkan dijawab. Jadi total untuk UTBK itu adalah 150 menit. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah ketika saya menguji UKIN, karena studi kasus itu dijawab pada saat UTBK. Kalau Bapak Ibu tidak menjawab studi kasus, nanti di UKIN nilai studi kasusnya akan kosong. Nggak ada isiannya. Gitu ya. Jadi kami tidak akan menilai, gitu. Penguji tidak akan menilai. Jadi pastikan bahwa semua ini dikerjakan dan tersimpan, gitu ya Ibu Bapak. Gitu. Itu ya. Ini saya tidak menanggapi chat. Saya tidak menanggapi chat karena saya harus menyelesaikan bahan. Nah, ini sebelum waktu UTBK, tolong berpakaian rapi dan sopan, tidak berkaos. Wajib sudah menginstal Exambro, karena ujian bisa batal kalau belum install. Lalu hadir di waktu yang sudah ditentukan, WIB, masuk ke Zoom 30 menit, lalu nanti pengawas yang dari LPTK lain, gitu ya, tidak akan ada pengawas UKSW, akan memverifikasi data ruang dan pengawasan lewat Zoom ya Ibu Bapak. Itu silakan diikuti instruksinya dan pengarahannya. Gitu ya. Selama UTBK tolong menghadap monitor, 100% wajah nampak, boleh minum dari botol atau gelas transparan, tapi sudah harus disediakan. Tolong hargai otak yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan hargai pengalaman mengajar Bapak Ibu sekalian sehingga dikerjakan sendiri. Nggak usah minta bantuan orang lain. Gitu ya. Lalu tentu saja Bapak Ibu tidak boleh menyebarkan soal, mendokumentasikan, lalu melakukan kegiatan lain, bubuk misalnya sambil UTBK, lalu tidak boleh meninggalkan tempat duduk yang terpantau di HP, lalu ke toilet harus dengan seizin pengawas, makan atau merokok juga tidak boleh, gitu ya. Panitia atau pengawas punya hak untuk menghentikan kalau ada kecurangan, gitu ya. Konsekuensinya kalau curang dan ketahuan itu bisa di halaman 12 kalau tidak salah. Nah, kalau ada kendala, misalnya Zoom, videonya mati, internet putus koneksi, gitu ya. Pengawas akan menghentikan ujian 5 menit. Kalau teratasi dalam 5 menit, ujian dilanjutkan. Kalau nggak teratasi dalam 5 menit, ujian dihentikan. Kalau server UTBK mati, karena ini servernya server nasional, akan dihentikan 60 menit untuk mengatasi. Kalau teratasi dalam 60 menit, dilanjutkan. Kalau tidak teratasi, ujian ditunda. Gitu. Dan selanjutnya akan diinfo. Kalau ada force majeure, gitu ya, kebakaran, tsunami, banjir, gempa bumi dan sebagainya, tentu UTBK akan ditunda dan akan dijadwalkan selanjutnya, gitu ya. Oke, nah penilaian UKIN ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa karena yang bekerja adalah penguji, tapi tetap saya perlu masukkan di sini karena Ibu Bapak tolong selama penilaian UKIN, Bapak Ibu wajib menyalakan dan membawa ponsel sepanjang hari ketika terjadwal. Karena kalau penguji tidak bisa mengakses dokumen UKIN Ibu Bapak, terutama video, wali studi bidang masing-masing akan menghubungi Ibu Bapak untuk dibukakan akses dokumennya, ya. Ini tergantung di masing-masing bidang studi ya.
Kalau di bahasa Inggris kan pakai Telegram gitu ya. Jadi nanti Ibu Nina sebagai wali studi, kalau misalnya penguji ada yang bilang sama Bu Nina peserta atas nama ini videonya tidak bisa saya buka. Nah, Bu Nina nanti akan woro-woro di grup Telegram gitu ya. Bapak ini tolong akses ke videonya Digidrive dibukakan gitu ya. Kalau nanti misalnya tidak bereaksi, Bu Nina wali studi akan nelpon gitu ya. Akan nelpon. Kalau misalnya nggak terkonek juga, nanti teman-teman segrup wajib mencari gitu. Gimana caranya gitu. Jadi itu sebabnya ketika penilaian UKIN, Bapak Ibu tolong standby ya, gitu. Ponselnya dibawa, gitu. Supaya kalau tiba-tiba ada yang beginian itu bisa langsung diatasi, gitu. Karena Bapak Ibu penguji itu hanya punya kesempatan 1 hari untuk masing-masing Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau hari itu sudah lewat, itu ya udah nggak bisa dinilai, gitu. Besoknya udah nggak bisa dinilai. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, silakan. Ini yang ditunggu-tunggu tadi, materi bisa diunduh di sini. Ini walaupun Juli 2025 masih ini kok. Mohon di screenshot atau di QR code gitu ya, sambil saya menunjukkan isinya seperti apa. Sudah belum Bapak Ibu? Tak anu ya, tak kopas di chat ya. Tak kopas di chat. Semoga bisa. Bentar, saya akan monggo, saya sudah taruh di chat juga. Silakan kalau mau jaga warga, kayak hashtagnya demo akhir-akhir ini. Saling jaga warga, tolong di grupnya masing-masing ya. Ditulis juga gitu ya, supaya bisa di-download. Saya akan tunjukkan seperti apa isi G-Drive-nya gitu. Supaya Bapak Ibu moga-moga tidak kesasar gitu ya sambil nyoba. Jadi G-Drive-nya seperti ini ya Ibu Bapak. Jadi panduan peserta ini adalah PPT gitu ya. Ini adalah PPT-nya. Lalu dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan sebagai dasar pembuatan RPP itu, dan petunjuk teknis sudah ada di sini gitu ya. Jadi ada petunjuk teknis UKPPPG, ini CPL yang terbaru 046 tahun 2025 ada. Kalau mau belajar deep learning ada naskah akademiknya. Panduan pembelajaran asesmen 2025 juga sudah saya masukkan. Paparan deep learning dari Puskurjar sudah ada, lalu Permendidasmen yang tentang kurikulum dengan pendekatan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam juga sudah ada. Nah, sekarang mari kita buka Q&A ya. Tanya jawab. Saya akan melihat. Ternyata kosong loh. Nggak ada yang ngisi pertanyaan, nggak ada yang tanya. Karena waktunya sudah jam 5, Ibu Bapak, saya akan buka Q&A untuk 15 menit. Gitu ya, 15 menit. Silakan kalau mau ditulis di sini. Tentu saja jangan tempel-tempelan, atau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa. Nanti saya pindahkan ke sini. Ada yang mau bertanya lewat chat? Oh, view only ya? Bentar ya. Saya kayaknya udah ganti ini jadi editor loh. Kenapa masih view only? Oh ya, maafkan saya Bapak Ibu. Oke, sudah editor. Ada yang mau mengetikkan pertanyaan lewat chat? Saya akan mulai dari CP ya terbaru dong. Gitu.
CP terbaru dong. Bentar. Saya akan buka satu demi satu deh. Ini pertanyaannya terlalu kenceng gitu ya. Oke. Pendidikan ekonomi bisa di SD, tadi sudah dijawab oleh Bu Karol. Itu. Bu Desi, Pak Dede Ramdan, CP terbaru, iya dong. Gitu. Bu Eka, wajib buat kelompok kalau mau dapat nilai bagus sih, karena ada penilaian kolaborasi, gitu. Kan ada penilaian kolaborasi. Gitu. Jadi gimana kita? Pembelajarannya harus pembelajaran mendalam, iya. Karena itu apa namanya, itu kebijakan kementerian yang terbaru. Gitu. Bu Citra, kalau pembuatan video game bahasa Inggris sebisa mungkin full bahasa Inggris ya Bu. Gitu. Atau ginilah, biasanya Ibu ngajar gimana lah gitu ya. Tapi kalau nggak ada bahasa Inggrisnya kan ya lucu gitu kan. Gitu. Subtitle video, kayaknya udah ada jawabannya deh, Bu Syafira. Subtitlenya hanya di 30 menit ada video tuh. Gitu. Bu Dini Nurbayati udah di-share gitu loh ya PPT-nya, masih disuruh nge-share. Gitu. Gitu. Bu Hesti Pratiwi, kalau sekolah belum RPP terbaru, Bu, tadi kan saya udah sebutkan ya di mana namanya? Saya sudah sebutkan ya di penjelasan saya. RPP yang dibikin untuk UKP PPG ini adalah RPP baru. Jangan pakai RPP yang udah ada. Khusus dibikin untuk UKP PPG. Pak Galih, kalau teman yang bantu mereka masukin frame, nggak apa-apa. Ya. Bu Sri Panuti, saya udah jawab sih tadi. Gitu. Bu Novia Nurfalidah, untuk UTBK SMP kira-kira tanggal berapa ya, Bu? UTBK itu wewenang panitia nasional. Nanti tiap peserta akan diberi tanggal dan waktunya masing-masing. Saya nggak tahu. Gitu. Anda mau tanya siapapun juga, sebenarnya nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi terserah pada panitia nasional. Bu Dewi Rahmawati, pembuatan video game full bahasa Inggris. Ya sebaiknya full sih Bu. Tapi ya gimana Ibu, biasanya lah gitu. Tapi kan nggak lucu ya kalau misalnya ngajarnya bahasa Inggris kok nggak ada bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Ini Pak Iftara atau Bu Iftara, wajib menggunakan pembelajaran mendalam. Iya, nggak usah diulang lagi ya. Gitu. Menggunakan kamera moving dan statis, video fullnya akan melalui proses edit. Ya enggak lah. Gitu. Ya enggak lah. Yang diedit ya yang diedit. Yang statis ya yang full. Gitu. Bu Nataya udah saya jawab ya. Gitu. Ini saya sambil ini ya. Saya sambil jawabin di mana? Di oke. Baik. Tidak. Boleh. Gitu. Sudah terjawab Butin Sri P. Sudah terjawab di PPT. Kalau numpang UKSW tidak akan mengeluarkan surat izin. Oke, Pak Lutfan, unplug itu apa sih? Pak Wiwin yang tahu nih, unplug tahu ya Pak Wiwin? Pak Wiwin, unplug itu apa ya? Saya nggak tahu ya. Pak Wiwin apakah bisa bantu jawab? Bu Yunia, asesmen diagnostik apakah harus ada dalam proses pembelajaran? Ya distrategikan ya Bu. Gitu. Gimana caranya untuk bisa
memberitahu penguji bahwa diagnostik itu sudah dilakukan. Gitu. Bu Fitri Karyanti, ketika tag video, bukan tag kali ya Bu, take. Kita boleh memakai mikrofon? Boleh. Boleh. Gitu. Ada orang lewat pinggir jendela, nggak masuk frame kan Bu? Gitu. Gitu. Apakah untuk template? Wah, template sudah ada di panduan pembelajaran dan assessment dari pemerintah, Bu. Silahkan unduh, DigiDrive juga sudah ada. Gitu. UTBK pakai komputer PC, kayaknya boleh. Gitu. Kayaknya bisa pakai komputer. Gitu. Atau kalau tidak yakin ditanyakan atau untuk lebih yakin lihat Juknis ya Bu, baca Juknis. Juknis sudah ada. Saya tidak tahu aplikasi OBS itu apa. Jadi saya tidak bisa menjawab. Wah, pertanyaannya Pak Muhammad Nizam kayaknya tadi udah dijawab sama Pak Wiwin. Pakai lab atau enggak? Pak Wiwin silahkan jawab. Pak Wiwin masih ada enggak ya? Pak Wiwin, Bu Vika, Bu Carol masih ada? Kalau masih ada, bantu saya menjawab di apa namanya? Di Google Sheet ini ya. Saya kasih linknya Google Sheet. Pak Wiwin masih ada enggak ya Pak Wiwin? Pak Wiwin. Masih ada Pak Wiwin? Bentar ya, saya kasih link Google Sheet-nya ya, supaya Bapak Ibu Korbit bisa bantu saya menjawab. Oke. Oh. Monggo Pak Wiwin, sudah saya berikan link Google Sheet ini. Bu Vika. Bu Vika ini tolong ya kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan matematika. Bu Carol masih ada juga. Bu Carol, saya kirimi message ya untuk link Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bidang studinya bisa langsung bantu saya menjawab di sebelah kanan gitu. Jawaban. Gitu. Nomor 13, Bu Misyanita. Kalau memakai moving dan statis, video full akan tidak pakai edit. Ya enggak lah, video full tuh ya di video full gitu. Enggak ada edit dong gitu. Ya kemungkinannya statis akan jadi full video tanpa edit gitu. Edit itu hanya untuk kamera moving gitu. Nomor 15 nomor 15 Bu Hera terpanggil PPG di sekolah lama, sepertinya admin tanda tangan kepala sekolah. Bisa kamu menggunakan sekolah dulu? Bisa. Pokoknya ada tanda tangan kepala sekolah dan sekolah. Dari sekolah di mana video dan RPP di video direkam. Udah, itu saja. Bisa. Pak Rahman, nomor 16. SLB Mapel Informatika sudah linier. Kalau jumlah siswa 10 akan kurang kondusif dan efektif. Saya maksimalkan 8, apa bisa? Ini yang jawab Pak Wiwin ya Pak Wiwin. Ini sebenarnya saya bisa kok gini, ngetek Pak Wiwin gitu. Supaya Pak Wiwin yang jawab. Untuk yang informatika semua saya tag ya ke Pak Wiwin ya gitu. Gitu. Nanti kalau yang matematika saya akan tag Bu Vika, kalau ekonomi Bu Carol. Nah, sudah saya tag semua. Jadi nanti itu Pak Wiwin udah tahu nih mana yang perlu beliau jawab. Gitu ya. Banyak banget yang pertanyaannya sama sih, Bu ya, tolong literasinya dipakai ya. Kalau di atas sudah ditanyakan, gitu ya. Atau sudah terjawab di BIMTEK yang lalu. Ini kan ada sebelah tuh kan ada BIMTEK yang lalu gitu. Gitu. Gitu.
nggak usah tanya gitu supaya tidak mengulang-ulang gitu ya. Apakah harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional? Tergantung biasanya sih, tergantung biasanya ngajar gimana. Atau coba dicek dengan indikator penilaian apa yang dinilai gitu. Gitu. Ini Ibu Dede atau Pak Dede, Mas Turi? Mas Ruri ya. Mohon maaf mau bertanya boleh tidak? Nggak usah minta maaf ini nggak lebaran kok. Boleh tidak hanya statis? Boleh. Bu Mei Hani, apakah harus menggunakan PM yang di modul pembelajaran? PM. Ya, kalau mau pakai ya silahkan. Pak Ruhyat, silahkan dikondisikan sendiri ya Pak. Mau tanda tangan stempel basah atau tempel, terserah kalau saya sih. Silahkan dikondisikan. Gitu. Gitu. Nomor 21 Bu Anissa, bahasa Inggris video pembelajaran pengenalannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bu? Mau pakai dua-duanya nggak apa-apa Bu, mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa karena pengujinya bahasa Inggris itu ya dosen atau guru pamong bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya ya TOEFL-nya bagus lah ya. Gitu ya. Jadi kalau Ibu tiba-tiba pakai bahasa Inggris ya kami nggak kaget-kaget juga sih, malah mungkin kami akan menilai gitu ya. Hah, kok bahasa Inggrisnya gini gitu. Boleh bahasa apa saja. Bahasa daerah mungkin yang tidak boleh karena mungkin daerahnya berbeda dari penguji ya. Gitu. Nomor 22, Pak Ainur atau Bu Ainur. Untuk tombol daftar UKPPG memang belum aktif. Lah. Saya tidak punya akses ke sistem. Jadi dicoba saja terus-menerus. Tapi kalau menurut masa memang hari ini mulai daftar gitu ya. Oke. Nomor 23 Pak Muhammad. Pengenalan diri itu dua-duanya ya. Di video yang mana? Dua-duanya. Ya, jadi strateginya untuk yang video utuh gitu ya. Take pertama adalah pengenalan diri ya toh. Lalu di pause. Lalu direkord lagi ketika memulai pembelajaran. Kan gitu. Caranya kan gitu. Dinalar aja gitu ya kan. Nomor 24 Bu Indah. Jadwal simulasi sesuai di sistem UKPPPG. Nanti akan ada tombolnya. Gitu. Nomor 25, Pak Adam Muhammad. Apakah waktu di rancangan pembelajaran harus sesuai dengan video pembelajaran? Karena sebelumnya pada rancangan refleksi 10 menit, tapi di video hanya 2 menit. Kan ada video utuh, Pak. Kan RPP itu kan untuk mengajar utuh, Pak. Jadi ya nggak perlu diubah lah, kan gitu. Nomor 26, Ibu Cucu Sukmayati. Apakah bisa menggunakan pembelajaran semester 2? Silahkan. Yang penting baru ya. Dan dibuat untuk UKPPPG. RPP baru, video baru untuk UKPPPG. Bukan lama. Ini Ibu Lihita, nomor 27 ini Ibu Lihita atau Pak Lihita. Gitu. Nilai akhir atau IPK mahasiswa? Wah ini saya tidak tahu. Saya akan jawab aja, saya tidak tahu. Gitu. Kalau mahasiswa reguler lihatnya di siasat. Gitu. Tapi kalau PPG ya sistemnya pakai UKPPPG.
Nomor 28 Pak Irwan. Kalau desain media interaktif masuk nggak ke informatika? Tanya Pak Wiwin ya. Pak Wiwin tolong jawab ya. Saya sudah tag. Itu. Nomor 29 Bu Safira. Apabila dalam pengambilan video terdengar bunyi bel sekolah, pergantian jam pelajaran apa tidak apa-apa. Sebisanya dikondisikan ya. Oke. Saya masih punya 2 menit. Jadi silakan kalau Mas ada yang mau bertanya di sheet itu ya, silakan. Nomor 31 Pak Ilham. Dokumen lampiran modul ajar apa yang perlu dan wajib dilampirkan? Kemudian apakah boleh medang modul ajar saat take video UGIN? Satu, lihat di panduan pembelajaran dan asesmen GTK. Itu ya. Yang wajib dan perlu itu udah ada. Cuma tolong diingat, diingat bahwa ada hal-hal yang opsional di panduan, tetapi itu masuk dalam penilaian UGIN. Gitu ya. Itu. Nomor 2 boleh. Ngepek boleh. Itu kalau untuk video gitu. Itu. Bu Tessa nomor 32. Yang dimasuk identitas sekolah itu ya, nama saya adalah Neni Zarianti, saya guru bahasa Inggris di SMP Kedung Jati 1, Kecamatan apa-apa. Kali ini saya akan mengajar, saya merupakan mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Kristen Satawacana. Jelas ya? Nama sekolah asal gitu aja kan. Woi, ternyata di bawah banyak. Oke. Nomor 35. Sudah dijawab. Mau dikondisikan. Biasanya ini ice breaking apa enggak loh. Itu kan tergantung strategi Bapak Ibu ya. Gitu. Strategi pembelajaran Bapak Ibu. Gitu. Dan setiap hal itu kan ada tujuan ya di dalam pembelajaran ya. Setiap kegiatan itu kan ada maknanya, ada tujuannya gitu. Jadi kalau cuma asal wajib ada gitu, tapi tidak relevan dengan tujuan pembelajaran yang ngapain gitu. Oke, nomor 37 Bu Bella. Waduh, ini saya tidak bisa ngapa-ngapain ya Bu Bella gitu ya. Karena UTBK itu kan itu wewenang panitia nasional gitu. Jadi nanti ya, jadi kalau sudah dapat pengawas, tolong dikomunikasikan dengan pengawas ya. Gitu ya, gitu ya Bu Bella. Oke. Nomor 38 Pak Anto, hal apa yang membuat tidak lulus UKPPG di bagian praktek video pembelajaran? Wah, kalau saya harus bilang ya, saya harus membuka kunci jawaban ini ya gitu. Which is saya nggak punya gitu. Tapi intinya Pak, hal-hal yang perlu dimasukkan, masukkan saja gitu ya. Hal yang tidak membuat lulus adalah kalau video pembelajarannya tidak bisa diakses. Jelas. Tidak akan bisa dinilai. Gitu ya Ibu Bapak. Kami mengupayakan supaya semua bisa lulus gitu ya. Jadi kalau tidak keterlaluan sangat gitu ya. Biasanya lulus sih. Gitu. Pak Yayan kayaknya tadi tidak dengerin Pak Wiwin ya, tapi ini saya tag ke Pak Wiwin. Semua pertanyaannya informatika tuh kayaknya ke Pak Wiwin. Gitu ya. Gitu. Ini siapa ya namanya ya? Pertanyaan nomor 39.
Gitu. Proses mengerjakan soal penilaian sumatif tidak terekam karena waktu mepet. Apakah boleh dijadikan PR? Loh kok sudah tahu? Kan belum merekam ya. Ya itulah pentingnya ini ya. Pentingnya membuat RPP yang realistis ya. Sehingga apa ya? Ada apa namanya? Kok solusi? Ada antisipasi untuk hal-hal macam gini. Ini saya curiga loh, kalau nanyanya kok sudah tahu bahwa proses mengerjakan penilaian sumatif tidak terekam, apakah sudah merekam? Kok bisa itu loh? Oke, kayaknya ini sudah melewati jam 5:15. Jadi Bapak Ibu, saya akan akhiri BIMTEK kita. Jangan lupa untuk mengunduh semua materi yang tadi sudah saya sampaikan, gitu ya. Gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di chat banyak banget gitu. Tapi saya tidak punya waktu ya untuk menjawab. Simpel sekali jawabannya. Ya emang harus gitu, simpel. Kalau jawabannya saya dipersulit ya. Gitu. Kalau jawabannya saya muter-muter ngapain gitu. Kalau saya sih simpel aja. Gitu. Oke ya Ibu Bapak, saya akan tampilkan lagi link untuk mengunduh materi. Siapa tahu ada yang belum dapat gitu ya. Silakan kalau mau mengunduh disimpan dulu, difoto dulu gitu ya. Saya akan ulangi lagi di chat juga supaya Bapak Ibu bisa akses gitu. Silakan, materi akan di situ ya, dan ayo difoto. Kalau baik hatinya gemar menabung, baik hati dan tidak sombong, dibagi di grup bidang studinya masing-masing. Ya kan? Gitu. Jadi teman-temannya tidak tersesat gitu ya. Tersesat. Ada gitu ya tersesat di hari gini. Baik Ibu Bapak, pas sekali maghrib, jadi bisa Bapak Ibu yang beragama Islam bisa langsung maghriban gitu ya. Jangan lupa tidak boleh sakit ya Ibu Bapak. Tidak boleh sakit. Sakitnya habis nanti pas penilaian UKIN deh gitu. Boleh sakit gitu. Sekarang jangan sakit. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terang pikir dan energi untuk mengerjakan semua tahapan dalam UKP-PPG sehingga kita semua diberkahi dengan kelolosan. Amin. Yang enggak amin, hati-hati loh ya. Ya enggak amin, hati-hati. Terima kasih untuk Pak Wiwin, Bu Vika, dan Bu Karol yang sudah sabar membersamai dan bersama-sama dengan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Bapak di BIMTEK ini. Saya Nani Saryanti akan undur diri dan akan lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Semoga tetap produktif dan strong. Oke? Thank you. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat petang. Silakan kalau Bapak Ibu mau meninggalkan tempat Zoom ini.